Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy Aditya Maris, NIM 2305020035. Prodi PGMI, Institut Agama Islam Sumatera Barat. Mata kuliah Tahsinul Quran dengan dosen pengampu Ibu Novita Yanti, MPD. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang saya dapatkan di jurnal yang berjudul Keutamaan Membaca Al-Quran menurut Al-Quran dan Hadis. Keutamaan membaca Al-Quran dalam hadis Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Yadusin membuat bab khusus tentang keutamaan membaca Al-Quran, yaitu saat Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Adapun hadis dari Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya di hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, mereka sebaik-baik manusia. Hadisnya dari Utsman bin Affanallahu anai wasalain yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Untuk orang-orang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. Adapun hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membaca, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Muslim. Untuk mereka yang belum lancar dalam membaca dan mengkhatamkan Al-Quran tidak boleh bersedih, sebab Allah tetapkan 2 pahala. Adun hadisnya Rasulullah bersabda, orang-orang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membaca, maka ia akan mendapatkan pahala. Al-Quran memberikan gambaran bahwa kitab ini adalah petunjuk hidup bagi umat manusia yang membacanya. Dengan penuh pemahaman, memberikan kebijaksanaan untuk menghadapi berbagai aspek kehidupan, seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang berarti bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan ini, maka berpuasalah, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dari mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Pahala dan berkah Allah menjanjikan pahala yang besar bagi setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap usaha membaca Al-Quran dihargai oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran, janganlah tergesa-gesa menggerakkan lidahmu untuk melakukan wahyu dalam ingatan. Quran Surah Al-Qiyamah 16-19. Sebagai penyembuh dan rahmat, Al-Quran memiliki sifat penyembuhan bagi penyakit hati dan jiwa. Membaca Al-Quran dalam hati yang khusyuk dapat membawa rahmat dan penyembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Quran Surah Al-Isra ayat yang artinya kami turunkan
dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang muslim, sedangkan bagi orang-orang zalim itu hanya akan membawa kerugian. Keutamaan membaca Al-Quran menurut Al-Quran dan hadis mencerminkan pentingnya aktivitas ini kehidupan seorang muslim dengan memahami makna ayat-ayat dan hadis-hadis. Teruntuk umat Islam diharapkan dapat mendapatkan inspirasi untuk lebih mendekatkan kepada Allah melalui membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajarannya di kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi jalan kebaikan yang banyak untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.